Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A. Hari ini kita akan mempelajari tentang mikroanatomi jantung dan pembuluh darah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Fadila Alfiah Kurniati, yang kedua Fadila Aliyah Putri, yang ketiga Ferlin Cahaya Yusendra, yang keempat Dina Febrianti, dan yang kelima Redinta Rahmawati. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan. Anatomi permukaan pada jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital yang terdapat di dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh secara terus-menerus. Lalu, di manakah letak jantung? Dalam tubuh manusia terdapat 12 pasang tulang rusuk, yaitu 12 di bagian dekstra dan 12 di bagian sinistra, di mana antara tulang kosta 1 dan tulang kosta 2 terdapat suatu rongga atau space yang dikenal dengan spesium interkosta atau SIC. Nah, SIC ini digunakan untuk menentukan lebih spesifik di manakah letak atau batas jantung. Batas atas jantung terletak pada SIC2 di linea sternalis sinistra. Batas atas dekstra terletak pada SIC3 linea sternalis dekstra. Batas bawah sinistra terletak pada SIC5 linea mid clavicularis dan batas bawah dekstra terletak pada SIC6 linea sternalis. Surface anatomi katup jantung. Jantung terbagi menjadi 4 buah katup. Yang pertama yaitu katup pulmonari. Katup pulmonari merupakan katup yang berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kanan menuju pembuluh arteri di paru-paru, yang terletak pada SIC2 linea mid clavicularis sinistra. Yang kedua yaitu katup mitral. Katup mitral merupakan katup yang memiliki fungsi untuk mencegah agar darah pada ventrikel kiri tidak kembali kepada atrium kiri. Nah, ini terletak pada SIC5 linea sternalis sinistra. Yang ketiga yaitu katup aorta, yang merupakan katup yang berfungsi untuk mencegah aliran balik dari aorta ke ventrikel kiri, di mana ini terletak pada SIC2 linea sternalis dextra. Dan yang terakhir yaitu katup trikuspid. Katup trikuspid merupakan katup yang memiliki 3 daun yang memisahkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan, di mana terletak pada SIC5 linea sternalis sinistra. Selanjutnya yaitu jantung dan perikardium. Jantung merupakan organ supralis yang dibungkus oleh suatu jaringan ikat yang membentuk menjadi 2 lapisan, atau yang disebut dengan perikardium. Perikardium berasal dari 2 kata, yaitu peri dan kardia. Peri berarti daerah sekitar, sedangkan kardia berarti jantung. Perikardium merupakan kantung hidrosa yang kuat yang berbentuk kerucut yang meliputi permukaan luar jantung dan bagian proksimal pembuluh darah besar yang berada di jantung. Nah, perikardium terbagi atas 2 lapisan, yaitu perikardium fibrosal dan perikardium serosa. Yang pertama yaitu perikardium fibrosa. Perikardium fibrosa merupakan lapisan luar perikardium yang terdiri atas jaringan ikat yang cukup kuat. Selanjutnya yaitu perikardium serosa. Perikardium serosa merupakan lapisan bagian dalam dari perikardium yang terdiri atas sel epitel gepeng yang terletak pada jaringan ikat rongga. Struktur jantung. Ini merupakan struktur anatomi dari perikardium. Dapat dilihat, perikardium terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan fibros dan lapisan serosa. Nah, di sana terdapat endokardium, miokardium, perikardium parietal, dan perikardium visceral. Baik, yang pertama yaitu perikardium atau epikardium. Epikardium merupakan lapisan luar yang membungkus jantung. Kemudian, miokardium. Miokardium merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung. Yang ketiga yaitu endokardium, yaitu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam seluruh sistem sirkulasi. Nah, selanjutnya dapat kita lihat terdapat perikardium parietal dan perikardium visceral.
Di antara perikardium parietal dan perikardium visceral ini terdapat sebuah rongga atau celah yang disebut dengan pericardial cavity. Pericardial cavity ini merupakan suatu rongga yang berisi cairan yang dinamakan dengan cairan seoros. Cairan seoros ini berfungsi untuk pelumas bagi jantung sehingga membuat jantung dapat berdenyut secara bebas tanpa adanya gesekan di antara dua bagian ini, yaitu antara bagian perikardium parietal dan perikardium visceral. Nah, kadar normal cairan seoros ini di dalam jantung yaitu sebesar 50 cc. Apabila melewati batas tersebut, dapat menyebabkan jantung susah untuk bergerak bebas dan membuat tekanannya menurun. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perikardium sebagai fiksator jantung. Nah, fiksator jantung ini berfungsi agar jantung tetap berada pada tempatnya dan tidak bergerak bebas. Nah, perikardium fibrosum pada spastia sternalis itu akan melekat pada aspek posterior dari sternum, dan lekatan tersebut nantinya akan membentuk suatu ligamentum yang dinamakan ligamentum sternoperikardial superior dan juga ligamentum sternoperikardial inferior. Nah, sedangkan di bagian inferiornya, perikardium fibrosum ini akan melekat pada sentrum pedinium dari diafragma. Nah, pelekatan pada diafragma ini juga berfungsi sebagai fiksator dari jantung. Lalu selanjutnya ada sinus bagian posterior jantung. Nah, sinus ini adalah bagian yang terbentuk di antara perikardium visceralis di aspek posterior jantung dan di sekitar pembuluh darah besar. Sinus pada bagian ini ada dua, yaitu sinus obliquus dan sinus transversus. Sinus obliquus ini merupakan lipatan di sekitar vena-vena serosum. Sinus obliquus perikardik terbentuk oleh refleksi perikardium parietal yang menyelubungi 4 vena cava inferior, 4 vena pulmonalis, dan juga 4 vena cava superior. Nah, sinus obliquus ini mempunyai bentuk seperti U terbalik. Lalu ada juga sinus transversus. Sinus transversus ini merupakan jalan pendek yang terletak di antara lipatan perikardium serosum di sekitar aorta dan truncus pulmonalis dengan lipatan di sekitar vena-vena besar. Batas-batas dari sinus transversus ini yaitu batas inferiornya adalah vena cava superior, batas anteriornya itu adalah atrium sinistra, dan batas posteriornya itu adalah truncus pulmonalis. Sinus transversus ini berbentuk lurus dan memiliki peran penting dalam pembedahan jantung, di mana untuk mengendalikan pendarahan. Nah, lalu selanjutnya ada tamponade jantung. Tamponade jantung ini adalah kondisi terganggunya fungsi jantung dalam memompa darah akibat adanya tekanan yang kuat pada jantung. Nah, penyebab lain dari tamponade jantung ini karena adanya kelebihan cairan serous atau masuknya darah pada celah perikardium. Pada suatu keadaan patologis akan terjadi akumulasi cairan serous ataupun darah di kavitas perikardialis. Nah, dengan adanya cairan di dalam kavitas perikardialis ini akan mengakibatkan penekanan terhadap jantung, sehingga kinerja pemompaan jantung tidak maksimal. Hal ini akan mengakibatkan cardiac output menurun. Nah, penekanan terhadap jantung ini juga akan meningkatkan tekanan intrakardia, sehingga akan menimbulkan manifestasi klinik berupa penekanan tekanan vena jugularis. Lalu ada juga beberapa ciri dari tamponade jantung. Yang pertama, ada meningkatnya tekanan intrakardia. Yang kedua, suara jantung menjauh karena kavum perikardiannya terisi oleh jaring akumulasi cairan. Nah, untuk melakukan treatmentnya itu bisa dilakukan dengan tindakan berupa evakuasi cairan dari kavitas perikardialisnya. Tindakan tersebut dinamakan dengan perikardiosintesis. Yang ketiga, ada tekanan darah rendah. Selanjutnya ada pengobatan tamponade jantung. Nah, pengobatan tamponade jantung ini bisa dilakukan dengan cara perikardiosintesis. Nah, perikardiosintesis ini merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengeluarkan cairan dari ruang perikardium dengan menggunakan jarum. Itulah penjelasan mengenai mikroanatomi jantung dan pembuluh darah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.